Halo Lover, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, udah hampir sebulan lalu saya unboxing Asus ROG Phone 7 ini. Kalian udah nonton dong videonya? Nah, kali ini saya akan review mengenai Asus ROG Phone 7 ini. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja kita bahas. Nah, di harga mulai dari 10 jutaan aja, kalian bisa dapetin smartphone dengan performa yang paling kenceng dan punya body yang super solid. Metal frame-nya kokoh dan jadinya emang berasa lebih berat dibandingin kebanyakan smartphone flagship. Tapi kalau dibandingin sama iPhone 14 Pro Max, nggak gitu jauh beda dari segi ukuran dan beratnya. Bodi belakangnya punya kombinasi translucent glossy dengan pattern futuristik transparan dengan high quality matte glass. Backbody-nya pakai Corning Gorilla Glass 3 dan di depan pakai Gorilla Glass Victus. Ciri khas ROG Phone masih bisa kita temukan di sini. Tombol metal di samping, adanya air trigger, dan lighting setup yang bikin smartphone ini kelihatan gaming banget. Nah, lampu yang bisa nyala ini punya 8 preset RGB yang bisa disesuaikan dengan selera. Kombinasi warnanya bahkan bisa mencapai 16,7 juta warna. Nah, yang baru, di ROG Phone 7 sekarang udah ada perlindungan IP54 untuk dust and splash proof resistance. Jadi jauh lebih aman dibanding seri sebelumnya yang cuma punya rating IPX5. Yang juga saya suka di sini, case bawahnya pas dipasang bisa bikin ROG Phone 7 kelihatan lebih gahar, lebih gaming, dan casingnya ini didesain dengan beberapa area berlubang agar lampu dan beberapa detail desain dari smartphone-nya nggak ketutup case. Di depan layarnya pakai Samsung AMOLED berukuran 6,7 inch dan punya screen to body ratio yang luas. Bagian atas dan bawahnya ada bezel dengan ukuran yang cukup tebal. Nah, buat gamers, justru punya bezel yang lebar kayak gini lebih nyaman biar nggak ngalamin accidental touch pas main game dengan posisi landscape. Resolusi layarnya Full HD dengan refresh rate maksimal hingga 165 Hz. Tampilannya kelihatan smooth banget ya, terutama pas scroll galeri atau menu. Sampai saat ini belum banyak sih game-game 3D yang support refresh rate hingga 165 Hz. Tapi nanti kita cobain juga ya buat jajal game-game yang udah support high refresh rate. Layarnya ini juga punya touch sampling rate yang tinggi yaitu 720 Hz. Penting banget nih buat gamers punya layar yang paling responsif, terutama buat kamu yang suka main game-game kompetitif kayak Mobile Legends, PUBG, dan sejenisnya. Dengan layar yang responsif, delay sentuhan jadi lebih cepat dan presisi. Yang juga saya suka, displaynya ini punya akurasi warna yang tinggi. Kita bisa set color mode sesuai kebutuhan di menu Splendid. Yang paling nyaman sih dan gak terlalu over adalah mode Cinematic. Di layarnya ini juga ada in-display fingerprint yang responsif dan Asus ROG Time Always On Display. Cuma sayangnya pilihan custom preset AOD-nya masih terbatas. Satu hal yang juga agak kurang maksimal adalah di brightness-nya. Bukan gak bagus ya, tapi kalau dibandingin sama beberapa smartphone flagship lain, ROG Phone ini punya tipikal brightness yang gak gitu tinggi. Brightness-nya 1500 nits peak-nya, tapi gak setinggi ekspektasi saya ketika dipakai di luar ruangan. Tapi so far masih visible dan cukup nyaman digunakan meski di bawah sinar matahari. Tapi yang beneran keren dari smartphone ini adalah dual stereo speakernya. Belum pernah sih nemuin speaker smartphone yang lebih bagus dari Asus ROG Phone 7 ini. Smartphone ini pakai dual stereo speaker yang menghadap ke depan, jadi nggak bakal ngeganggu walaupun kita pegang bagian atas dan bawah smartphone-nya pas main game atau streaming movie. Internal speaker yang digunakan juga di-upgrade dari seri sebelumnya. Ditambah lagi ada fitur Audio Wizard dan Direct Virtuo yang bisa maksimalin experience audionya baik menggunakan dual stereo speakernya ataupun ketika menggunakan earphone kabel atau wireless. Yang juga pleasing buat saya adalah masih adanya audio jack 3,5 mm. Dan di paket pembeliannya kita juga udah dapetin earphone kabel yang bisa langsung dipakai nge-game buat experience audio yang maksimal tanpa delay. Yang juga bikin beda dari Asus ROG Phone 7 ini adalah kapasitas baterainya. Jadi di dalam Asus ROG Phone 7 ini ada dua baterai berkapasitas masing-masing 3000 mAh. Jadi total baterainya punya kapasitas 6000 mAh. Pantas aja bodinya agak bongsor. Dari fitur baterai dan ketahanannya masih nggak jauh beda sih dari seri sebelumnya. Pemakaian standar tanpa ngegame bisa bertahan sampai 18 jaman. Nah, kalau dipakai ngegame, nanti kita sekalian tes ya, habis berapa persen baterainya. Nah, chargingnya sendiri masih menggunakan fast charging 65 watt. Ngecasnya cukup cepat, cuma butuh waktu 42 menit aja buat isi full baterainya. Selama sebulan pakai, yang juga bikin saya nyaman pakai HP ini adalah user interface yang simple dan smooth. Di menu setting, kita dikasih dua opsi nih buat user interface yang mau dipakai. Bisa pilih Asus UI atau Classic dengan stok Android UI. Di Asus UI, banyak kustomisasi yang bisa kita gunakan. Beberapa tembakannya gaming centric ya. Buat fitur gamingnya, ada beberapa rekomendasi setting biar makin nyaman pakai HP ini. Yang pertama adalah setting air triggernya. Di air trigger setting, kita bisa sesuaikan level squeeze dan gestur, jadi nggak sengaja aktif ketika kita megang smartphone-nya satu tangan. Fitur ini ngebantu sih buat lebih cepat akses ke Xmode atau Google Assistant. Tapi kalau dirasa malah bikin ribet atau nggak nyaman, mending dinonaktifkan ya.
Kita juga bisa aktifin buat long press air trigger kanan dan kiri untuk membuka Armoury Crate. Nah, Armoury Crate ini jadi salah satu ciri khas juga dari ROG Phone. Di Armoury Crate ini kita bisa secara real time pantau performa CPU, GPU, RAM, dan storage. Suhu CPU dan GPU juga bisa dipantau di sini. Ada juga pengaturan X Mode, Dynamic, atau Ultra Durable. Sistem Lightning untuk mengaktifkan lampu RGB yang ada di bagian belakang smartphone-nya bisa kita aktifkan dan customize di sini. Kita bisa sync Lightning-nya ke PC ROG kita atau bisa di-set dengan 9 preset yang udah disediain dengan berbagai pengaturan warna, kecerahan, dan perubahan lampu sesuai keinginan. Nah, di sini kita juga bisa mengatur perintah ultrasonic button atau air trigger-nya, dan motion control juga bisa di-set sesuai kebutuhan kita. So far nggak ada perubahan yang signifikan dari Armoury Crate-nya, karena overall setting dan fitur dukungan untuk gaming di Armoury Crate-nya ini udah lengkap banget. Langsung ke yang paling penting nih kalau bahas smartphone gaming, apalagi kalau bukan performanya. Nah, so far kalau urusan performa, Asus ROG Phone 7 ini masih jadi smartphone yang paling kenceng untuk urusan ngegame. Chipsetnya udah pakai top tier flagship chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2 dengan GPU Adreno 740. Memorinya pakai LPDDR5X 8GB dengan teknologi storage UFS 4.0 berkapasitas 256 GB. Nah, kalau mau varian yang lebih kenceng lagi, tersedia juga pilihan Asus ROG Phone 7 Ultimate. Dengan konfigurasi spesifikasi ini plus performa boost dari X-Mode, ketika saya tes benchmark dengan Antutu, skor benchmarknya bisa mencapai angka di atas 1,2 juta. Wow! Dari hasil tes benchmark Wildlife, hasilnya max out, dan di Wildlife Extreme bisa hasilin skor 3706. Selama tes, suhu bisa dijaga stabil di kisaran 30 derajat dengan FPS maksimal di 27 FPS. Karena chipset ini mendukung GPU yang udah support ray tracing, kita juga bisa tes benchmark dengan 3D Mark Solar Bay, dan ini dia hasil tes dan visual ray tracingnya. Oke, kita langsung coba jajal aja beberapa game yang agak berat buat dimainin di smartphone ini. Yang pertama kita tes adalah salah satu game yang udah support ray tracing, yaitu War Thunder. Biar kelihatan ray tracingnya, kita coba war pakai Battleship. Fitur ray tracing ini membuat pantulan air dan pencahayaan objek jadi terlihat lebih realistis. Bisa kalian lihat kan, di game War Thunder ini Battleship dan lautan terlihat lebih realistis dengan tampilan gambar yang tajam. Nah, next, kita cobain juga main Genshin Impact di setting grafis maksimalnya. Di game ini, meskipun ada warning ketika kita set grafis maksimal, tapi setelah coba main game ini sejaman, suhunya masih terbilang aman. Agak hangat, tapi masih playable dan gak gitu ganggu. Nah, di seri Asus ROG Phone 7 ini, upgrade yang juga paling krusial adalah disematkannya GameCool 7 Thermal System. Ada 3 layer pendinginan internal dengan bentuk yang diperbaharui dan ukuran vapor chamber yang lebih besar. Kalau ditambah dengan aksesoris Aeroactive Cooler 7, pendinginan dan performa bisa lebih dimaksimalkan lagi dan kita bisa mengaktifkan fitur X Mode Plus. Dari baterai 22%, main sejaman bisa menyisakan baterai 5% di mode dynamic. So far, ngegame sangat smooth di setting maksimalnya, jarang banget ngalamin stutter atau lag saat di dalam game. Kalau dua game ini udah bisa maksimal, bisa dibilang untuk game-game lainnya juga dijamin lancar jaya kalau dimainin pakai smartphone ini. Apalagi untuk game-game kompetitif kayak PUBG atau Mobile Legends. Skill yang bagus kalau dipaduin sama setting di tambahan tombol pakai air triggernya plus layar yang super responsif, udah pasti auto win kalau pakai HP ini. Oh ya, di saat baterai lowbat kayak gini, kalau mau tetap main game juga oke banget karena ada USB port di bagian bawah ketika kita main di posisi landscape. Kabelnya nggak keganggu pas kita main game. Tapi agak berasa lebih panas sih, jadi tetap rekomen untuk nggak ngecas sambil main game. Walaupun ini smartphone gaming, kurang lengkap rasanya kalau nggak bahas kameranya. Di sektor kamera memang bukan jadi concern utama ya, tapi Asus ROG Phone 7 ini menghadirkan kamera yang bisa diandelin untuk penggunaan sehari-hari. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766. Udah bisa record video 8K di 24 fps atau video 4K di 60 fps. Dari hasil perekamannya sih masih tetap rekomendasiin rekam video di 4K aja ya. Kameranya belum ada OIS, jadi kalau rekam video sambil bergerak hasilnya lumayan shaky. Buat foto-foto masih oke kok, bukan yang terbaik memang di kelas harganya, tapi masih cukup bisa diandelin. Hasil fotonya kelihatan natural, detailnya masih sangat oke dan auto HDR-nya bisa bekerja dengan baik. Ada juga kamera ultrawide 13 megapiksel buat foto-foto landscape dengan sudut pandang yang lebih lebar.
lebar. Nggak ketinggalan ada lensa makro yang kadang kepake sih buat foto-foto produk ataupun foto detail di jarak fokus yang sangat dekat. Cukup mirip ya dengan seri sebelumnya, tapi ada upgrade nih di kamera depannya. Kamera depan ROG Phone 7 sekarang support quad Bayer 32 megapiksel selfie kamera. Jadi kita bisa capture selfie dengan mode high res untuk kualitas foto yang lebih tinggi. Tapi sayangnya untuk perekaman video dengan kamera depannya ini hanya support maksimal di 4K video. Menggunakan kamera depan dari Asus ROG Phone 7 dengan resolusi Full HD. Gimana menurut kalian dari sisi visual dan audionya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Jujur nih ya, saya juga sekarang udah agak jarang main game di smartphone. Tapi kalau kamu bukan hardcore gamer atau nggak gitu sering main game, Asus ROG Phone 7 ini masih good to have. Desainnya cukup unik dengan adanya lampu RGB dan logo ROG yang kelihatan keren. Tampilan layarnya jelas, jernih, dan akurasi warnanya sangat tinggi. Speakernya juga mantep banget. Nggak cuma dipakai buat main game, tapi pas dipakai dengerin musik atau streaming lagu, kualitas dual stereo speakernya adalah yang terbaik. Tapi yang jadi pertimbangan adalah smartphone ini cukup berat dengan ukuran yang juga bongsor ya. Gimana? Kalian tertarik buat minang Asus ROG Phone 7 ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya pendapat kalian mengenai Asus ROG Phone 7 ini. Untuk informasi harga dan promonya udah saya taruh juga di link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu ya review saya mengenai Asus ROG Phone 7 ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya.